Mencari informasi menggunakan peta pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, di hari Selasa tanggal 15 September 2020 kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Baiklah, untuk mengawali kita, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. MI Kresna is the best. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita ketemu lagi yaitu pelajaran tematik bahasa Indonesia. Pertemuan kemarin kita membahas tentang amanat, yaitu bagaimana cara mencari amanat dalam suatu dongeng. Apa itu amanat? Amanat disebut juga itu pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dongeng. Jadi nasihat dalam dongeng disebut juga yaitu amanat. Baiklah anak-anak, pertemuan kita hari ini adalah kita akan belajar memahami atau menjelaskan isi dari dongeng. Sudah siap? Bismillah ya, kita mulai ya. Untuk materi tersebut, coba kalian buka buku pena 3A-nya ya. Halaman 127. Tepatnya yaitu tema 2, subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sudah dibuka? Sudah? Baiklah. Ya, dibuka ya. Halaman 127. Tema 2, subtema 2. Sudah? Jadi anak-anak, agar kalian bisa memahami isi dongeng, kalian harus membaca isi dongeng secara cermat dan teliti, dari mulai awal dongeng sampai akhir dongeng. Informasi yang terdapat dalam dongeng bisa kita buat ke dalam peta pikiran. Peta pikiran disebut juga yaitu mind mapping, yaitu bagaimana cara kita memperoleh informasi dari suatu bacaan atau cerita ke dalam bentuk, yaitu bentuk mind mapping atau peta pikiran. Sudah? Silakan anak ya. Silakan kalian buka halaman 127. Kita belajar memahami isi dongeng dari dongeng tersebut. Nah, di situ ada dongeng anak ya, yang judulnya Kisah Kucing Kecil. Coba kalian baca dulu anak ya, dongeng halaman 127, yaitu Kisah Kucing Kecil. Beda tunggu ya. Sudah? Baiklah, kita mulai nak ya. Jadi dalam membuat peta pikiran, kita harus memberikan atau mengajukan kalimat tanya yang sesuai dengan isi dongeng. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu khususnya itu membuat peta pikiran. Sudah? Peta pikiran. Peta pikiran atau disebut juga mind mapping. Ya, untuk membuat peta pikiran terlebih dahulu kalian harus membuat kalimat tanya. Masih ingat ada berapa jenis kalimat tanya? Masih ingat rumus 5W plus 1H? Ada 5W tambah 1H. Ada apa? Terus siapa? Di mana? Kapan?
mengapa, bagaimana. Jadi enak ya, dalam membuat peta pikiran kalian harus bisa membuat kalimat tanya yang isinya itu jawabannya sesuai isi dalam cerita dongeng. Bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana atau berapa. Bisa anak ya, bagaimana atau berapa. Udah, ini jenis-jenis kata tanya. Sekarang pertama, sebelum buat peta pikiran kita harus mengajukan pertanyaan atau membuat kalimat tanya yang isinya sesuai dari cerita dongeng yang kita baca. Sudah siap? Contohnya peta pikiran bisa kalian buka anak-anak ya di halaman 128. Di situ ada sebuah peta pikiran dari dongeng kisah kucing kecil. Pertama kita membuat kalimat tanya dulu ya anak-anak ya, sesuai isi dongeng. Nah, di situ anak-anak ada berapa kalimat tanya dalam peta pikiran tersebut? Ada berapa? Ada 4 anak-anak ya. Ada 4. Yang pertama kira-kira kalimat tanyanya bunyinya apa? Betul ya? Di sini kalimat tanyanya bunyinya siapa tokoh dalam dongeng tersebut. Jadi pertama kita tuliskan anak ya kalimat tanya ya, siapa tokoh dalam dongeng tersebut. Jadi kita harus memperinci anak-anak ya kalimat tanya yang sesuai dari isi dongeng. Kebetulan kita menggunakan kata tanya siapa dulu ya. Kemudian apa? Di situ apa anak-anak yang menggunakan kata tanya apa? Buka ya. Ya. Apa yang dikatakan kucing tua? Ini kalimat tanya yang kedua. Apa yang dikatakan kucing tua? Sekarang kalimat tanya yang ketiga, kira-kira apa? Mengapa? Sini anak-anak ya, yang sebelah kiri ya. Mengapa kucing kecil bersedih? Nah, jadi kalian harus merinci dulu ya kalimat tanya apa yang sesuai dengan isi bacaan. Mengapa kucing kecil bersedih? Sekarang yang terakhir. Jadi dalam membuat kalimat tanya tidak harus 4 anak ya, boleh lebih dari 4, 5, 6 atau seterusnya, menyesuaikan isi dalam dongeng tersebut. Kira-kira yang terakhir apa anak? Dengan menggunakan kata apa? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Jadi ini ya ada 4 kalimat tanya yang bisa kita sebagai acuan anak dalam memahami isi dongeng yang berjudul Kisah Kucing Kecil. Beda lagi ya. Apa saja 4 kalimat tanya itu? Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Terus, apa yang dikatakan kucing tua? 3. Mengapa kucing kecil bersedih? 4. Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya?
di sini kita sudah melalui tahap pertama, yaitu membuat kalimat tanya sesuai isi dongeng. Sekarang tahap kedua dalam membuat peta pikiran, kita masukkan kalimat tanya ini ke dalam bentuk peta pikiran atau kotak-kotak kecil yang isinya informasi sesuai pertanyaan yang ada dalam dongeng. Sudah siap? Sekarang kita buat peta pikiran dari kalimat tanya ini anak-anak ya. Coba kalian siapkan buku anak-anak ya. Kita belajar membuat peta pikiran ya, sesuai buku paket halaman 128. Kita membuat peta pikiran atau mind mapping. Sudah siap anak-anak? Disiapkan alat tulis dan bukunya ya. Kita belajar membuat peta pikiran dari halaman 128. Sekarang, tadi judul dongengnya apa anak-anak? Kisah kucing kecil. Kita kotak dulu ya, kita di tengahnya buku. Kisah kucing kecil. Dah? Kita beri tanda kotak ya. Nah, tadi ada berapa kalimatannya? Ada 4 kan? Sekarang berikutnya kita masukkan 4 kalimat tanya yang kita buat tadi ke dalam struktur dari peta pikiran ini ya. Pertama, tadi pertanyaannya apa? Siapa tokoh? Nah, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Kita beri tanda kotak anak-anak ya. Setiap kalimat tanya yang kita buat, jangan lupa diberi tanda panah yang menandakan ini cabang pertanyaan pertama dari kalimat tanya yang kita buat. Nah, sekarang kita buat cabang yang kedua. Tadi kalimat tanyanya bunyinya apa? Masih ingat kalimat tanya yang kedua? Apa yang dikatakan kucing tua jangan lupa ya, diberi tanda kotak setiap kalimat tanya yang kita buat. Nah, kita sudah membuat cabang 2 anak-anak ya. Jangan lupa judulnya dongeng letaknya di tengah-tengah cabang anak-anak ya. Sekarang yang ketiga, cabang ketiga apa anak-anak? Coba kalian baca. Ya betul. Mengapa kucing kecil bersedih? Mengapa kucing kecil bersedih? Jangan lupa ya, diberi tanda kotak setiap kalimat tanya yang kita buat. Nah, ini cabang ketiga. Dan tadi kalimat tanya yang terakhir bunyinya apa anak-anak? Coba kalian cermati ya, bisa kalian lihat juga di buku paket kalian ya, halaman 128. Ya betul ya, paling bawah. Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Jangan lupa ya, diberi tanda kotak. Nah, dah. Di sini kita sudah menulis yaitu jenis-jenis kalimat tanya yang sesuai dalam dongeng. Sekarang kita berikutnya menjawab anak-anak ya.
setiap pertanyaan pada setiap cabang pada peta pikiran yang kita buat. Kita perpanjangan ya. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah membaca kan kisah kucing kecil. Dah? Kira-kira siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Ada bisa? Siapa? Ada kucing. Ayo, masih ingat gak? Ada kucing kecil. Terus ada apa lagi hewannya? Kuda. Terus apa? Sapi. Terus ada kucing tua. Berarti ada 4 tokoh. Dah? Kucing kecil, kucing tua, kuda, dan sapi. Betul ya? Kita tuliskan jawaban itu di cabang yang siapa tokoh dalam dongeng tersebut. Siapa tadi anak-anak? Kucing kecil. Terus kucing tua. Terus kuda. Terus sapi. Kalau sudah, kita beri tanda kotak. Nah, kita sudah menjawab dari cabang yang pertama. Kisah kucing kecil. Pertanyaannya, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Yaitu kucing kecil, kucing tua, kuda, dan sapi. Sudah ketemu ya? Sekarang kalau sudah cabang pertama, kita coba ke cabang berikutnya. Apa yang dikatakan kucing tua? Kira-kira apa anak-anak? Kak Dadi sudah membacakan. Kalau kalian cermati, pahami, kira-kira apa yang dikatakan kucing tua? Bisa anak-anak ya? Kalau kalian cermati ya, ada perkataannya pada paragraf keempat. Udah? Apa bunyinya kucing tua? Yaitu menggunakan kemampuanmu untuk membahagiakan tuanmu. Intinya itu ya. Jadi jangan dalam membuat peta pikiran tidak usah terlalu panjang kalimatnya. Yang penting sesuai dengan intinya atau dari bacaan atau kalimat tersebut. Yaitu intinya menggunakan kemampuanmu. Cabangnya tidak harus di atas ya, terserah kalian, bisa di bawahnya atau di atasnya ya, menyesuaikan buku kalian. Menggunakan kemampuan untuk membahagiakan tuanmu. Jangan lupa ya, diberi tanda kotak. Kalian harus lebih rapi anak-anak ya. Dalam bukunya pakai penggaris, jangan lupa. Dalam beri kotak kalian harus pakai penggaris biar rapi dan bisa dibaca ya. Beda lagi ya. Coba yang kedua. Pertanyaannya, apa yang dikatakan kucing tua? Jawabannya, menggunakan kemampuan untuk membahagiakan tuanmu. Udah? Sekarang kita coba yang cabang ketiga. Pertanyaan yang cabang ketiga. Mengapa kucing kecil bersedih? Ayo anak-anak, kira-kira sesuai isi dongeng, mengapa kucing kecil bersedih? Ayo, ada bisa menjawab? Ya. Kalian coba ini anak-anak ya jawabannya. Ini, si kucing kecil kemudian berjalan lagi. Ia semakin bersedih karena merasa tidak berguna. Berarti mengapa kucing kecil bersedih? Yaitu merasa tidak berguna. Jelas? Itu ya. Merasa tidak berguna. Di sini ya, beda ya. Merasa tidak berguna. Jangan lupa ya, diberi tanda kotak setiap cabang dari jawaban kalimat tanya kita ya. Sekarang cabang yang terakhir.
Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Kira-kira anak-anak, apa dari cerita akhir dari dongeng tersebut? Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Udah ketemu jawabannya anak-anak? Kira-kira apa anak-anak? Ayo. Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Ya betul anak ya. Ada dalam paragraf terakhir. Bagaimana jawabannya? Ini ya, malam itu pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilati kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Jadi itu anak ya, yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya. Apa tadi? Menghampiri, terus menjilati, dan apa anak? Dan melompat ke pelukan tuannya. Dan melompat ke pelukan tuannya. Kita beri tanda kotak. Dah? Jadi kita sudah berhasil anak ya membuat peta pikiran atau mind mapping dari dongeng yang berjudul Kisah Kucing Kecil. Beda lagi ya. Dalam membuat peta pikiran, langkah pertama kalian harus bisa membaca dengan teliti dongeng tersebut. Yang kedua, kalian membuat kalimat tanya dari 5W tambah 1H tadi ya. Tidak harus komplit anak ya, yaitu menyesuaikan isi dari dongeng tersebut. Sudah buat kalimat tanya, ditulis ya. Kemudian yang kedua, kita tuliskan kalimat tanya yang tadi ke dalam bentuk peta pikiran. Contohnya ya, kita mulai dari yang tengah dulu nah ya. Yang tengah ini berisi judul dari dongeng yang kalian baca. Kebetulan dongeng yang kita baca judulnya apa? Kisah Kucing Kecil. Kemudian berikutnya kita tuliskan 4 kalimat tanya tadi ke dalam cabang-cabang dalam peta pikiran yang kita buat. Cabang pertama, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Jawabannya kucing kecil, kucing tua, kuda, dan sapi. Betul. Sekarang, apa yang dikatakan kucing tua? Menggunakan kemampuan untuk membahagiakan tuanmu. Yang ketiga, mengapa kucing kecil bersedih? Karena merasa tidak berguna. Keempat, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Menghampiri, menjilati, dan melompat ke pelukan tuannya. Jadi ini anak ya, cara kalian untuk bisa memahami informasi isi dongeng secara lebih tepat atau benar ya. Bisa kalian ingat jika ingin mengulanginya lagi. Sudah paham anak ya bagaimana cara membuat peta pikiran atau mind mapping? Nah, untuk berikutnya anak ya, buat tugas kalian ya. Ini praktek saja, kalian membuat peta pikiran atau mind mapping berdasarkan cerita dalam dongeng di buku pena kalian halaman 139 yang judulnya yaitu Balas Budi Harimau. Beda lagi tugasnya, kalian membuat peta pikiran atau mind mapping dari dongeng yang berjudul Balas Budi Harimau halaman 139. Jelas sampai sini anak-anak ya? Ingat, tugasnya harus dikerjakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Bagus ya? Kira-kira sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang memahami isi dongeng. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.